Jangan mentang-mentang mau jadi calon gubernur, woi. Melindungi orang-orang yang dicurigai. Ya. Walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Bunda Widya mengeritik Kang Deddy Mulyadi karena sudah melakukan tes DNA terlalu cepat terhadap Peggy Setiawan Cianjur ya. Jadi Bunda Widya itu mengkritik Kang Deddy Mulyadi, bilangnya mentang-mentang mau jadi calon gubernur, gitu ya teman-teman. Jadi sama Deddy Mulyadi itu juga ditanggapi. Tapi sebelum masuk ke videonya teman-teman, mohon dukungannya ya. Yuk langsung saja menuju ke videonya. Banyak pihak yang meragukan hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan Cianjur, dan kemudian disangkut pautkan dengan hal-hal yang bersifat politis. Saya tegaskan dan saya katakan di sini, tugas saya mengenai penanganan kasus terbunuhnya Vina dan Eki yang berdampak dengan dipenjaranya 8 orang tanpa memiliki dasar pijakan hukum yang kuat secara sains, meski sudah mendapat penetapan hukum yang tetap melalui putusan berjenjang. Dan kemudian juga ditangkapnya Peggy Setiawan Cirebon, yang pada akhirnya Peggy dibebaskan melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Aspek ini sudah jelas bahwa proses penetapan tersangka yang berujung pada lahirnya terpidana serta proses penetapan Peggy Setiawan itu tidak memiliki dasar saintifik yang kuat, science crime investigation. Sehingga tugas saya dari sisi kemanusiaan adalah mengungkap seluruh problem ini. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dipersalahkan dan orang yang bersalah itu tidak dipersalahkan. Apabila, saya katakan sekali lagi, apabila pembunuhan itu memang terjadi. Tapi kalau kecelakaan mungkin lain masalahnya. Mengenai hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur yang banyak orang meragukan, bagi saya itu tidak penting. Mau meragukan, mau tidak percaya pada diri saya, bagi saya tidak ada masalah apapun. Karena saya katakan, tugas kemanusiaan itu tidak mesti melahirkan orang percaya. Tetapi dari sisi sebagai manusia, saya berusaha untuk membantu siapapun dia dari berbagai tuduhan, jeratan yang berakibat pada hilangnya kebebasan diri sebagai manusia, baik kebebasan raga maupun kebebasan jiwa. Apalagi itu menyangkut keluarga atau anak-anak orang kecil yang kuli bangunan. Sehingga tugas kemanusiaan itu sudah selesai pada mengantarkan hasil tes DNA itu sendiri. Setiap orang bekerja tidak mungkin memuaskan semua pihak. Tetapi kepuasan saya adalah kepuasan batin, kepuasan nurani. Sebagai manusia, saya telah berbuat aspek-aspek yang bersifat kemanusiaan. Selanjutnya, setelah tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, maka saya tidak akan membahas itu lagi. Saya akan terus fokus mencari bukti-bukti baru, melakukan langkah-langkah hukum bersama tim pengacara untuk membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara. Dan kemudian selanjutnya juga saya ingin Mabes Polri melakukan penyelidikan ulang
untuk menentukan kasus tersebut. Kalau pembunuhan, segera cari dan tangkap pembunuh yang sebenarnya. Kalau kecelakaan, tentunya juga harus diungkapkan ke publik secara terbuka dan berbasiskan sains. Cuman saya mengingatkan bahwa dulu para terpidana, termasuk Peggy Setiawan, ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti sains. Dan kita pun tidak boleh menuduh siapapun tanpa bukti sains. Saya tidak berharap kasus ini dibawa ke ranah-ranah yang bersifat imajinatif, klinik, hanya perkiraan, tanpa tahu duduk persoalan dan tanpa turun ke lapangan, hanya melihat dari perkembangan media sosial. Ingat, kita tidak boleh menuduh orang lain tanpa dasar. Jangan mentang-mentang mau jadi calon gubernur, woi, melindungi orang-orang yang dicurigai, ya. Walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik, ya. Kita sampaikan ke penyidik, saya nunggu nih. Nah, kemudian kalau Anda berempati juga ingin membebaskan 7 terpidana ini, mohon maaf ya, kalau saya tidak memulai menggandeng Peradi dan Pak Otto Hasibuan, kemudian saya tidak mengumpulkan data, tidak mungkin PK bisa dibunuh. Termasuk PK buat Saka Tatal, tidak mungkin ada datanya kalau tidak ada yang turun mengumpulkan data. Jadi kita nolong orang kalau hanya nyari panggung di media sosial, tidak akan ada habis. Kalau kita nolong orang, yuk bergabung, saya undang siapapun yang punya data, yang punya fakta, yang punya kemampuan intelijen yang sangat tinggi, bergabung dengan Peradi untuk bersama-sama mempidanakan siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk, saya katakan, mau ada tes DNA terbukti anak Pak Cep atau bukan, kalau Peggy Setiawan Cianjur ini ada indikasi keterlibatan dalam pembunuhan, keterlibatan dalam pemerkosaan, segera Anda laporkan ke polisi, atau Anda punya data, dengan saya lapornya, ya kan? Dengan saya lapornya, kita lapor ke Polda atau kita lapor ke Mabes Polri. Saya akan mendampingi saudara apabila saudara punya data keterlibatan saudara Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan dari Cianjur, dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Saya akan mendampingi. Masih tuli kalian jadi manusia, masih buta kalian jadi manusia. Ingat, semua video-video saya mengungkapkan fakta yang sesungguhnya, tapi kalian tidak mau mendengar. Bahkan kalian tetap menuduh saya adalah orang suruhan atau orang yang dibayar oleh pihak Cecep atau Peggy. Mana pengabdi Widya? Keluar semua di sini coba kalian. Apa komentar kalian? Narasi kalian? Narasi kalian adalah Kang Deddy Mulyadi dibayar atau pihak rumah sakit dibayar. Seperti itu. Makanya Kang Deddy bilang, kalau kalian masih nggak percaya, cari lab sendiri, bayar sendiri. Sudah menjelaskan, Kang Deddy sudah membantu. Yang kalian percaya ini siapa? Kang Deddy apa Widya si tukang hoak? Sedangkan Kang Deddy Mulyadi ini orang yang take action dalam kasus ini, yang benar-benar melakukan pencarian fakta, yang dia benar-benar melakukan itu. Sedangkan Widya cuma koar-koar dan hoak dari apa? Dari cocologi yang sudah ada di netizen, dikumpulkan sama dia, diomongkan kepada kalian, dan kalian menganggap itu adalah pahlawan. Kalian tuh yang sadar harusnya. Kalian dibohongi oleh tukang hoax seperti dia. Saya tanya kepada kalian, ada satu kata-kata Widya yang benar? Yang mana? Yang katanya sempat menuduh Peggy ini kabur. Kabur kemana? Dia di tol itu, waktu itu, di rest area itu, menuju ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Mana ada kabur? Dia masih ada di rumah, ngejogrok tuh dia di rumah. Sadar dong kalian, dia tuh hoax doang. Manusia satu itu tukang hoax, dari dulu memang tukang hoax aja.
Dari komen yang mengenai dia posting, wahai pemuja Widya yang tidak bertuhan itu, kemudian kalian percaya dengan omongannya Widya. Saya tidak suruh karena saya punya data sendiri dan saya paling dekat ada dengan orang yang ada di TKP. Jangan bilang saya nuduh. Lagian saya punya fakta, semua kenyataan saya omongin itu. Tapi saya memverifikasi nama seseorang, tidak akan berikan semuanya, ya, kecuali CCTV. Itu lagi saya usahakan CCTV-nya. Kami nggak percaya DNA dibuat alat politik. Jangan bilang itu nuduh dari rekayasa. Ingat ya, pertama dia jumpa Cecep, kenapa? Dia nikah umur 12 tahun, ya kan? Umur 12 tahun dia nikah di bawah tangan. Kalau mau masuk sekolah harus pakai akte asli, pakai yang namanya akte nikah untuk mengeluarkan data akte kelahiran seorang anak. Kok bisa sampai ke SMK Cirebon didata nama ayah dan ibunya di sekolah Cianjur nggak masuk? Jadi Kang Deddy Mulyadi itu membalas sindirannya Bunda Widya. Kalau menurut Kang Deddy Mulyadi itu, kalau memang ada bukti, ayo tunjukkan dan laporkan. Kalau bisa, saya akan mendampingi, lapor ke Polda ataupun ke Mabes. Saya siap mendampingi bersama tim saya dari Peradi, katanya ya. Jadi jangan hanya keluar-keluar di medsos, kata Kang Deddy Mulyadi dengan nada keselnya. Mungkin karena diragukan tes DNA itu. Jadi bahkan Kang Deddy Mulyadi itu, kalau memang ada pihak yang mau melakukan tes DNA ulang ke Singapura pun dipersilahkan, katanya Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Jadi gara-gara Bunda Widya menyentil Kang Deddy Mulyadi seperti itu, Deddy Mulyadi balik menyentil juga ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya.